Oke, jadi problems with adjectives ini kita punya 3 masalah. Yang pertama, recognize the lay adjectives. Jadi yang lay itu nggak semua adverb ya. Adjektif juga ada beberapa aja. And then menggunakan predicate adjectives correctly. Ini predicate adjective maksudnya apa ya? Nah, kita lihat nanti. And then menggunakan adjektif ed dan verb incorrectly. Ini skill 1 ini kita sudah sering banget. Jadi adjektif ed itu ya sama dengan verb 3 adjektif. Verb ing adjektif ya sama dengan ing adjektif itu ya verb ing adjektif ya. Oke, yang pertama ya, lay adjectives. Tidak semua lay itu adverb, kadang-kadang lay itu juga adjektif, tapi kebanyakan adverb, cuman beberapa aja yang adjektif. Kayak costly itu adjektif, early, friendly, ramah, kindly, handly itu apa artinya kindly itu? It's kindly, baik, dengan ya baik gitu ya. Kindly, likely itu seperti itu bukan sih? More likely, mungkin ya mungkin. Kita pikir nanti artinya. Lively, lovely, manly, daily, hourly, monthly, nightly, quarterly, weekly, yearly, lovely, northerly, easterly, southerly, westerly. Contoh kalimatnya ini juga harus ngapalin. Ini buat saya juga sulit membedakan antara adverb lay sama adjektif yang lay. Yang saya ingat cuma kata costly, early, friendly, kindly, yang gampang-gampang lah pokoknya. Lonely, manly, likely, daily. Nah, daily itu yang karena sering ya. Tapi kalau hourly, monthly, nightly itu kan jarang keluar. Masih jarang kepake ya. Weekly sering, yearly sering, lovely sering. Northerly, easterly itu jarang ketemu. Iya, baru ini ya. Ini kalimatnya, the manager turned in his weekly report. Weekly report. Ini sering apa? Weekly sering keluar ya, weekly itu ya, sering dengar. Laporan mingguan. Jadi weekly itu meskipun pakai lay, tapi dia itu bukan adverb, dia itu adalah adjektif ya, menerangkan noun. Tugas adjektif menerangkan noun. Ayo kita selesaikan ini exercise 49. Nomor 1 itu federal taxes, yearly taxes, which must be paid every April. And sudah betul karena yearly taxes itu susunannya sudah adjektif noun. Artinya apa? Ya, pajak tahunan. Number 2, at the fashion show, the new season fashions itu artinya will be shown. Seasonal. Harusnya bukan bentuk adverb, tapi bentuk adjektifnya ya. Seasonal fashion. The new seasonal fashion. Fashion musiman. Fashion musiman. Jadi kalau musim dingin, musim panas itu ganti fashion. Kalau kita enggak ya. Musim hujan, musim kemarau sama. Cuman kalau musim hujan ada fashion mantel ya. Tapi tidak terlalu juga. Kita nggak terlalu bajunya nggak terlalu terpengaruh musim kita tuh. Number 3. Do you want to go to the early movie or the lately movie? Correct. Late ya. The late movies ya. Rajin-rajin cek kamus. Lately. Ya yang early and late.
Ya, saya juga merasa benar. Bentar. Kita lihat Merriam-Webster Dictionary. Saya juga sering lupa kok. Lately. Adverb. Adverb aja, nggak ada bentuk. Ya, adjektifanya ya late ya. Adverb aja. Adjektif ya. Late, adjektifnya late ya. Jadi late movies. Jadi early movie itu film yang paling awal gitu ya. Atau film yang akhir-akhir, yang late movie. This one is incorrect. Okay, number 4. She offered me some friendly advice about how to deal with the terribly problem. Kerasa ya. Terrible. Kenapa nggak nurut ya sama yang punya? Incorrect. Terrible. Karena kalau terribly itu bentuk adverb, sementara kita perlu adjektif. The terrible problem. Membentuk noun phrase ya, the terrible problem. Adjective noun. The adjective noun. Friendly advice-nya udah betul ya? Friendly advice. Some friendly advice. Okay? Is it okay? Number 5. The quarterly reports need to be turned in at the next weekly meeting. Persen saya korek ya? Weekly meeting. Weekly-nya adjektif. Quarterly adjektif? Adjektif ada. Quarterly adjektif ada. Ini banyak hal-hal yang baru loh nih ya. Quarterly report berarti laporan per quarter itu 1 tahun dibagi 4 ya? Berarti 3 tribulan. 3 bulanan. Benar kan? 1 tahun dibagi 4. 1 tahun dibagi 4 kan betul ada 3 bulan. Betul kan? Betul. Iya, 1 tahun dibagi 4. Ayo, nggak usah dipikir. Number 6. He did not have a manly reaction to the negatively comments. Ada kata negatif ya, harusnya negative comments. Negative comments. Karena negatif itu adjektif menemani noun sudah sesuai. Dan ini manly reaction ini sudah cocok ya. Manly adjektif menemani noun juga, menemani reaction noun. Sudah sesuai dengan pasangan masing-masing. Oke, lanjut. Number 7. The likely outcome of the purchase of the costly car is that he will not be able to pay his monthly bills. Correct ya. Ada semua dalam daftar ini kayaknya. Likely outcome betul. Ini adjektif. Terus costly car betul, mobil mahal ya. Terus monthly bill betul ya. Bagian bulan. Number 8. The days she spent at the beach house were lonely and solitarily. Incorrect. Incorrectnya pada kata harusnya bentuk adjektif solitary. Solitary. Adjektif ya. Adjektif. Ini lonely adjektif ya. Lonely is adjektif. Okay, number 9. She takes her daily medication on a regularly schedule. Incorrect. Incorrect. Pada kata apakah? Ya, regularly. It should be
Regular harusnya bentuk adjektifnya. Regular schedule untuk menemani schedule yang noun ya. Daily medicationnya daily adjective, medication noun. Sudah oke ya? Okay, wait a second. I'm going to check a word. Apa? Sudah habis? Apa dah? Miss Dian. Sebenarnya itu ngecek. Oke. Kind sama kindly itu sama ya berarti ya? Kind. She's kind sama kindly. Kok artinya sama ya? Meaningnya sama. Agak bingung sih. Kindly adjective ya. Kind juga adjective. Pernah dengar kan? Baik hati gitu ya, kind. Bisa itu bisa adjektif. Cuma kalau terus terang kalau kind jadi adjektif itu merasanya agak kind juga ya. Kind juga murah hati kan? Baik hati. Adjektif aja ya, tapi kalau kalau kind noun kan jenis. Many kinds of. Kalau adjektif artinya apa? Baik hati juga kan? Oh, berarti adjektif itu ada dua, ada kindly adjektif, kind juga adjektif. Artinya sama. Okay. So the kindly neighbor paid hourly visits to her unhealthily friend. Incorrect. Yang incorrect kata unhealthily ya. Ini harusnya unhealthy. Dijadikan adjektif. Hourly visitnya udah betul adjektif noun. Kindly neighbor udah betul adjektif noun. Ya, selesai. Mari kita lupakan. Sudah susah-susah dipelajari, dilupakan. Let's find out. Let's find out. Mungkin saya juga kurang tahu. Mungkin ya. Tapi jumlahnya sedikit ya. Kayaknya sih yang adjektif pakai le itu ya. Karena kebanyakan le itu itu. Adjective with le ending ya. Coba ya. Adjective with le ending. Ada deadly. Timely. Ya masih ada. Tapi kayaknya nggak banyak. Maksudnya masih lebih banyak yang le itu masih lebih banyak yang adverb ya. Bubbly, elderly, holy, chilly, jolly, heavenly, early, lively. Sekarang kita mempelajari predicate adjective. Sudah pernah dengar predicate adjective? Baru ya? Ya. Predicate adjective itu contohnya alike, alive, alone, afraid, asleep. Kata-kata ini nggak bisa, kalau adjektif biasanya di depan noun ya. Tapi khusus adjektif ini nggak bisa di depan noun. Mereka harus ada di belakang verb ya, di belakang kalimat gitu ya, di belakang verb ya. Sementara kalau mereka itu punya noun, kalau mereka itu mau ada di depan noun, mereka harus berubah bentuk dulu ya. Ada apa? Iya. Ya, ayo. A predicate adjective appears after a linking verb such as be. It cannot appear directly in front of the noun that it describes. Jadi the snake on the rock was alive itu ular di atas batu itu hidup, itu bilangnya begitu ya. The snake on the rock was alive. Kalau mau bilang ular hidup itu berbaring on the rock, di atas batu, gitu tidak alive begini, tapi kita memakai the living, the life or the living. Kalau saya lebih enak pakai the living ya.
The living snake was lying on the rock. Jadi snake yang masih hidup itu gitu ya. Lying on the rock. Terus saya tadi juga ada browsing ya. Perbedaan antara predikat adjektif dan jadi ini predikat adjektif ini yang istimewa ya, yang jumlahnya cuma sedikit. Kalau adjektif yang biasanya itu kan fungsinya atribut ya. Memberi atribut, memberi menjadi modifier. Biasanya yang kita ketahui biasanya itu attributive adjective karena dia itu menjadi atribut. Yang ini. Tapi kalau posisinya ada di belakang verb itu namanya adalah predicate adjective. Lanjut ya. Ya. Di belakang noun sebagai subjek. Kalau noun yang sebagai objek berarti di depan. Oh. Kalau noun yang sebagai objek nanti tidak punya predikat adjektif dong. Tidak bisa. Sepertinya enggak ya. Subjek ya, our job. Enggak boleh lagi kalau memang mau predikat adjektif. Tapi kalau mau yang lainnya nanti bukan predikat adjektif namanya ya. Kalau saya nangkap kesimpulannya gini, hanya sedikit, jadi gimana tuh tadi kok saya lupa. Hanya sedikit ya jumlah predikat adjektif yang punya aturan kayak gini. Mau bentuk yang punya aturan kayak gini hanya sedikit ini ya. Yang punya aturan kayak gini. Jadi ketika dia itu jadi di belakang verb sama di depan noun itu harus beda. Itu hanya sedikit jumlahnya. Ya, ada alike, alive, alone, afraid, asleep. Ada yang lainnya juga. Ini saya capture dari website ya. Aghast. Ini kata baru ini buat saya, ini kata baru nih. Ajar. Agog. Is it really a word? Is it really an English word? Oh yes, it's really an English word. Adjective filled with horror or shock. Yeah, terrified. Ajar. Slightly open. Jadi ajar kalau di belakang verb pakai yang predikatif ini ya. Kalau dia mau menjadi atributif, dia pengen ada di depan kata benda pakai yang kanan. I hope you understand what I mean. Yes ya, okay. Ada ajar, terus agog. Kita hafalkan lumayan buat tambah-tambah kosakata ya. Agog, very eager or curious to hear or see something. I'm all agog to see London. Excited ya. Eager, semangat. Kalau eager bersemangat. Jadi padanan katanya kalau mau ada di depan noun eager. Aneh ya. I'm so agog to see London gitu ya. Ya nggak biasa. Bahasa Indonesia juga ada loh kata yang kita nggak biasa. Oja, itu kata benda. Saya pernah ditanya murid BIPA itu menemu di KBBI oja. Ibu mengoja itu apa? Oja. Saya nggak tahu. Gitu. Bukan oja, itu oja. Memang oja, di KBBI ada oja. Oja, mengoja, menggalakkan ya.
Ya, menggalakkan, mengoja. Tapi sekarang juga bahasa Indonesia banyak kata-kata yang kita nggak tahu loh. Iya kan? Siapa yang mau bilang mouse itu loh? Siapa yang mau bilang tertikus? Coba siapa? Tertikus ya. Terlalu sulit gitu loh malahan. Terus tertikus. Terus misalnya MC gitu kan ya, enaknya MC gitu aja ya. Terus siapa yang mau bilang pewara gitu? Pewara. Terus pemantik diskusi gitu kan. Lah mbok bilang moderator gitu aja ya. Oke, lanjut ya. Jadi ada a light. A light itu bentuk predikatifnya. Bentuk atributifnya adalah lighted. A light descends from a train. No. It's not this. Wait a second, I'm going to check this word. A light adjective. Being on fire. Bersemangat gitu ya. Being on fire. Lighted. Alive tadi udah ada. Alone udah ada sendiri. Ashamed, malu. Asleep, tidur. Awake, bangun ya. Jadi nggak ada bilang gini ya, the alone boy gitu ya. Tapi the lonely boy gitu ya bilangnya. The lonely boy. Tapi the boy is alone bisa. Oke ya, mari kita meraba-raba, kita pahami sambil mengerjakan latihan. Kita kerjakan latihan gimana? Oke ya. Number 1 has been done. The two brothers do not look all alike. Artinya tidak mirip gitu ya. Brother itu tidak kelihatan mirip ya. Kalau they look alike, mereka kelihatan mirip. Number 2, this is incorrect. My friend brought the alive lobster to my house and expected me to cook it. So it's not the alive lobster, but the live lobster. Atau kalau saya kok malah suka bilang the living ya, the living lobster, yang hidup gitu ya, seger ya. Number 3 ya, are you going to be alone in the house tonight? Incorrect. Are you going to be alone ini salah harusnya alone ya. Karena alone itu di belakang itu kita pakainya alone. Kalau di depan pakainya lone atau lonely ya. Di belakang kata kerja alone. Number 4, the afraid child cried for his mother. Incorrect. Karena ya, yang takut gitu ya, the frightened. Kalau misalnya the frightening child itu berarti anak yang menakutkan ya. Frightening. Cried for his mother. Okay, number 5. Everyone else was asleep by the time I arrived home. Okay, ini correct karena asleep ada di belakang verb ya, verb, and this one is adjective. Correct.
Number 6. We completed our 2 projects in a like manner. Correct. Correct. Karena a like manner. Jadi like-nya dari depan kata manner. Ya, oke. Jadi apa artinya nih? Dengan cara yang sama gitu ya. In a like manner. Number 7. All of the crash victims were alive when they were found. Correct. Karena ini predikatif adjektifnya ada di belakang were. Yes. Okay. Number 8. She tried to walk quietly by the asleep dogs without waking them. Incorrect. Yeah, asleep dog. Yeah, sleeping dog. Ingat lagu itu ya. Oh my sleeping child. Tahu nggak? Na 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 na. Saya nggak apa liriknya, cuman oh my sleeping child. MLTR ya. Oke, nomor 9 ya, number 9. Were you feeling afraid when you heard the noise? Correct. This one is correct. Karena afraid adjektifnya di belakang kata feeling. Oke. Predicative adjective di belakang feeling. Number 10. According to the report, the president was shot by an alone gunman. Incorrect. Lone ya. Bukan lonely juga ya, kayaknya lone aja ya. Kalau lonely masa yang kesepian gitu ya. Gunman. Alone gunman. Oh, bukan an juga, ini ganti artikelnya ganti alone gunman ya. Yes, okay. Anything to say? No. So everything is okay. Yang mau Jumatan boleh loh ya, silahkan. Belum lagi, oke. Nanti selak korbannya berganti jadi. Kalau yang datangnya awal dapat pahalanya kayak onta gitu ya. Nanti dapat kelinci. Nanti dapat telur aja. Telur ceplok. Oke ya. Skill 51 ya. Using ed and ing adjectives. Kan kita ini udah sering ketemu ya. Ya. Misalnya kata bore itu jadi boring and bored. Terus kata tadi sudah ada frightened sama frightening. Satisfied sama satisfying. Ya, itu juga loh. Oke, jadi kalau yang ing itu ngapa-ngapain gitu aja ya. It does the action of the verb. Dia yang jadi tersangka. Dia tuh yang jadi ngapa-ngapain. The happily playing children. Berarti childrennya yang sedang playing. Anak yang sedang bermain dengan bahagia, ya, dengan gembira. Kalau pasif itu verb 3 itu pasif, berarti dia yang menderita sesuatu itu. Ya, kalau frightened ya dia yang menderita rasa takut itu. Kalau bored ya dia yang menderita rasa bosan itu, gitu ya. Dia bukan tersangkanya. Ya, the frequently played record. Rekaman yang di apa-apain secara dengan sering gitu ya. Berarti someone plays the record. The recordnya ini jadi korban ya ini ya. Jadi korban kelakuan yang disebutkan dalam kata kerja. Okay, and then you can see the example under it. The woman cleans the car. Itu ini awal mula ya, cleansnya mau ngapa-ngapain, tapi tensesnya simple present ya. 1. Ini untuk menunjukkan kalau kata kerja ini aktif ya ini. And then dari keaktifan, dari kata kerja aktif ini menjadi, kalau bentuk adjektifannya menjadi
The cleaning woman. The cleaning woman. Jadi woman yang sedang membersihkan, ya. Worked on the car. Worknya mengerjakan mobil gitu ya. Mengerjakan mobil, tapi mengerjakannya udah berlalu. Terus the woman put the cleaned car, mobil yang sudah dibersihkan ya. Mobil yang sudah dibersihkan back in the garage. Oke ya, kayaknya ini udah sering ketemu ya. So it is clear, I guess it is quite clear. Terus kita bisa ke latihan. Number 1 itu the teacher gives a quiz on the just completing lesson. Nah ini kan kita bisa juga pakai sense arti ya. Completing lesson, pelajaran yang sudah menyelesaikan gitu ya. Harusnya completed ya. On the just completed lesson, pelajaran yang sudah diselesaikan. Number 2, there is a fascinating movie. Fascinating movie, film yang menarik at the theater tonight. Bukan fascinated, karena kalau fascinated berarti filmnya yang seneng gitu ya, yang tertarik gitu. Number 3, they thought that it had been a very satisfying dinner. Satisfying. Kalau satisfied diartikan apa? Iya, puas gitu, puas. Jadi makan malam yang puas. Ya, itu sennya udah. Oh, ini bukan, ini kayaknya mau bilang satisfying gitu ya. Iya, menjelaskan dirinya. Makan malam yang sangat memuaskan. Ya. Jadi kalau kita tanya sama orangnya, yang puas itu orang-orangnya ya. Are you satisfied with the dinner gitu ya? Kamu puas nggak sama dinnernya? Okay, number 4, the empty bottles are to the left and the filling bottles are to the right. Incorrect. Okay, filled. Okay, karena botol yang sudah diisi bukan mengisi ya. The filled bottle, botol yang sudah diisi. Botol kosong ada di kiri, and botol yang sudah diisi di kanan. Okay, number 5. For lunch at the restaurant, she ordered a mixed salad. Correct. A mixed salad, correct ya? Salad yang dimix, ya dicampur, bukan a mixing salad. Salad yang mencampur. Yang mencampur tuh orangnya atau alatnya gitu ya. Mixing people. Number 6. The students thought that it was an interesting assignment. Correct. An interesting assignment berarti apa ini? Ya, tugas yang menarik ya, yang menarik. Ya. Lawannya interested, tapi kalau interested ini yang tertarik gitu ya. Kalau tertarik kan kita, I'm interested in singing gitu ya. I'm interested in dancing misalnya. Okay, number 7, the shoppers were impressed by the reducing prices. Incorrect. Ini konteksnya harganya sudah dikurangi gitu ya. The reduced prices, bukan turun sendiri kan, nggak mengurangi sendiri gitu ya, tapi dikurangi. Yeah, okay. Number 8, he can't afford to take long vacations to exotic places because he is a worked man. Incorrect. Apa? Working man. Kalau workman diartikan apa? Yang dikerjai, yang dikerja.
Nah, nggak bisa, ini mau bilang laki-laki yang bekerja gitu kan. Kayak aneh gitu ya. Working man, he is a working man. Number 9, I recently received several annoying phone calls from the insurance agent. Correct. Several annoying phone calls. Artinya apa? Beberapa telepon yang mengganggu. Number 10. Today the bookkeeper is working on the unpaying bills. Incorrect. Harusnya bukan unpaying bill but unpaid. Unpaid bill. Tagihan-tagihan yang tidak terbayar ya. Bukan tidak membayar tapi malah tidak terbayar ya. Lanjut. Lanjut ya. Ya, nggak apa-apa. Salam buat khotibnya. Enggak deh. Enggak usah. Ya. Ya. Lagu dan lagunya Naren jadinya laki. Maaf nih. Iya. Itu kita belum tahu judulnya apa. Iya, belum ada judulnya. Besok bikin lagu. Maafkan. Iya. Loh, kok bawa tas Naren? Sekalian kabur nih. Mau skimis disimpan. Nakal banget nih. Iya. Dadah Naren. Iya. Dadah Bayu. Siapa mau pulang dari Pak? Astagfirullahaladzim. Aku bertanya. Oh, Naren. Maaf ya, Miss. Iya. Iya. Next, Miss. Iya. Ada lagu Maafkanlah Aku tuh lagunya siapa sih kalau saya terbayang-bayang? Maafkanlah Aku. Mengenang asmara kita. Reza. Bisa maafkan kesalahan yang pernah kubuat. Cakep. Iya. Iya. Sama-sama. Udah pergi dia nggak pamit sama mamanya. Iya, namanya sih pamit lama. Sudah pamit lama. Nah kan tadi mau ngurus berkas toh? Mau ngurus apa tadi? Skip. Iya. Iya. Mengambil jatah gitu. Dia mau nonton Marvel. Dia lagi borong, Miss. Nonton dari awal sampai sekarang. Wow. Aku niatnya gitu tapi baru nonton Marvel sejak zaman tahun lalu gitu ya. Dia mau tahu sama kamu. Iya. Kamu nontonnya apa? Bagus. Iya. Dokter Strange. Aku udah nonton. Ayo kita pelajaran lagi. Iya. J. Nanti bilang nyun sewu, saya tanggapin pakai bahasa Jawa malah bingung loh. Iya. Ayo. Oke. Lanjut ya, kita lanjut. Number 1 ini. Her kindly words of thanks made me feel appreciating. Apa yang bikin made me feel appreciated ya. Membuatku merasa dihargai gitu kan. Bukan buatku merasa menghargai, no. It's not that. Kayaknya nggak bilang gitu ya. Jadi kita bisa merasakan maknanya ini mau bilang apa gitu ya. Number 2.
After the earthquake, assistance was sent to the damaging areas. Incorrect. Yang salah apa? Oke, damaging area. Area yang merusakkan gitu ya. Harusnya kan yang rusak kan? Damaged ya. Damaged. Number 3. Your view has some validity. However, we do not have alike opinions on the matter. Incorrect. Pada kata alike ya. Karena alike opinions harusnya similar ya. Bisa pakai similar. Or kalau mau yang mirip-mirip ya like gitu ya. Like saja. Yang mirip-mirip gitu. Iya, kayak have like opinions. Karena kita nggak terbiasa dengan kata like ya. Kita like-nya biasanya suka gitu kan. Tapi ini like adjective itu ternyata ada gitu ya. Artinya similar gitu ya. Kayak gini, are you like monkey gitu ya. Kamu seperti monkey. Tapi kalau do you like monkey berarti apakah kamu suka monkey? Ya. Ya. Oke dia. Semangat nih Iya. Semangat dia ya. You will miss us. Ya miss, I will miss. Iya. Di atmosfer of the cloud. Iya. Ini belum kata-kata ya. Aku udah bilang apa ya atas semua. Aku akan katakan dia nangis. Harus nangis loh. Harus nangis loh. Oke. Ya, awasan ya. Nanti kalau aku bengkak terus kita Ingat, ya. Itu pikiran mau calon S2 gitu pikirannya gitu. Iya. Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Iya. Iya. Aku takut rumah orang kata mami. Oke, ayo kita lanjut nomor 4 dulu. Okay. It is likely that the early seminar will not be the most interested. Incorrectnya pada kata apa? Interested. Harusnya jadi yang paling menarik gitu ya. Interesting. Kalau kata likely-nya benar ya. Sering dengar saya, what is probably likely-nya? Kalau menurut teori likely-nya ada di mana likely? Likely. Likely itu predikatif adjektif ya? Bisa predikatif ya? Kadang-kadang gini ya, kita nggak usah terikat dengan mana yang ini, mana yang itu. Yang predikatif adjektif yang harus beda depan dan belakang tuh hanya sedikit saja. Normalnya predikatif adjektif dan atributif adjektif saling menggantikan ya normalnya ya. Yang diperlakukan seperti itu cuma sedikit aja. Kalau saya hafalnya cuma kata alike sama alive. Iya. Ashamed ya. Apa? Asleep ya, asleep. Awake iya yang sering keluar. Alive ya. Alive, afraid, asleep, alive. Apa lagi tadi? Afraid, iya, afraid. Alone, iya. Tapi itu kalau saya malah by sense, maksudnya saya sebelum mengerti teori ini, saya tuh udah kayak masa the alone planet sih gitu loh kan? The only gitu harusnya atau pokoknya bukan the alone gitu. Ini mungkin juga sudah begitu ya biasanya ya, by sense itu sudah merasa aneh karena udah sering dengar kalimatnya. Oke, lanjut nomor 5 ya. I prefer a live theater show to a movie. Correct.
Correct. Oke, a live theater show to a movie. Aku lebih suka pertunjukan teater langsung gitu ya, live, langsung daripada film. Ya, correct. Ya, correct ya. Live-nya sudah oke ya. Malah saya coret sih. No. Saya nggak mau nyoret, tapi kenapa kecoret? Sorry. I don't mean to nyoret. So this one is correct. Number 6. The thesis of your essay was not very well developed. Correct. Artinya apa ini? Tesis dari FIU tidak dibangun dengan baik. Ya, tidak dikembangkan dengan baik gitu ya. Kalimat-kalimatnya itu tidak dikembangkan dengan baik gitu maksudnya. Kalau developing kan mengembangkan ya. Our country is a developing country, negara berkembang. Kalau negara maju, developed country. Jadi negara yang sudah maju itu developed ya. Maju, yang sudah develop, yang sudah dikembangkan. Number 7 ya. The asleep children were wakened by correct. Astagfirullahaladzim, correct. Astagfirullah. Gak apa-apa, no, gitu aja. Penyanyinya gak apa-apa. Ayo kita perhatikan ini. Number 7. The asleep children, ini udah incorrect ya. The asleep children, ini harusnya the sleeping. The sleeping children were wakened. Betul wakened? Weakened. Kok weakened sih? Itu kan melemah. Waken itu bangun gitu kan. Wake bangun. By the loud sound, betul. Loud ini adjektif. Of the crashing thunder. Betul ya? Yang salah sleeping. Iya, tapi ini diperhatikan aja. Crashing thunder itu apa? Badai yang menabrak-nabrak ya. Crash. Yang menabrak. Apa sih bahasa kerennya dari menabrak yang enggak menabrak itu? Thunder. Thunder itu kan geledak ya. Geledak yang menghantam, nah gitu. Geledak yang menghantam, nah gitu loh. Cantik gitu loh kata-katanya gitu ya. Menggelegar ya. Thunder yang menggelegar. Oke. Number 8 ya. During the nightly news show, there was a lively and fascinating debate. Incorrect pada kata lively. Harusnya live aja. Enggak. Ini miliknya debate loh. Oke, berarti correct ya. Oke. Lively, debate. Lively-nya adjektif. Correct ya. Lively-nya adjektif tidak ada di ini hanya predikatif ya, lively itu ya. Artinya berwarna-warni. Lively. Correct ya. Ya, miliknya debate. Nggak apa-apa. Kita tuh saling menyalahkan aja. Masa nggak ada tantangannya gitu ya? Iya. Pokoknya ya udah salah ya udah kita salahin. Jadi debat yang apa ini? Kayaknya live itu artinya bukan langsung tapi kayak berwarna ya, macem-macem gitu ya, macem-macem gitu. Lively.
briskly, alert, and energetic, yang bersemangat gitu ya. Dan mempesona, debat yang semangat dan mempesona, berarti ayat-ayalan gitu ya. Oke, number 9 ya. His car was struck by an uninsured motorist. Correct. Artinya apa? By an uninsured motorist. Motoris yang tidak diasuransikan. Memang begitu ya, bisa ya, meskipun motoris itu orang, ya uninsured, orang uninsured person gitu bisa ya, orang yang tidak diasuransikan. Kalau kita asuransikan ya BPJS. Oh bukan asuransi ini deng, tapi kan ini motorisnya, berarti ini asuransi kesehatan. Oke, ayo lanjut. Oke ya, jadi ini adalah pengendara motor yang tidak ikut asuransi gitu, an uninsured motorist. Number 10, the girl was all alone and feeling lonely in the darkened, frightened house. Incorrect. Pada kata frightened ya. Darkened-nya rumah yang gelap, betul ya? Betul, tapi frightened ya harusnya frightening. Rumah yang menakutkan, bukan rumah yang takut. Alone sama lonely-nya tidak masalah. Was alone and feeling lonely. Thank you for watching. Dari Ria ya. Oke, Ria, please. West. Okay, as the only major American river that flowed in a west direction, the Ohio was the preferred route for settlers. Okay, west itu jenis katanya apa? Noun ya. West, tapi sebenarnya west itu bisa adjektif ya. Paling saya mikirnya gini loh. As the only, betul. That flowed, betul. Iya, Terus was the preferred route, betul. Terus nggak ada yang salah. Terus yang mau disalahin yang mana? Ya. Paling bisanya itu west karena west itu. Jadi kadang-kadang itu gini ya. Kadang-kadang kita itu diminta kalau ada dua kata yang bersebelahan gini. Kadang-kadang kita itu diminta sini noun, sini harus bentuk adjektifnya. Kadang-kadang bentuk adjektifnya ini bisa pula digantikan dengan bentuk nounnya, karena noun itu bisa non adjektif. Tapi paling benar bentuk adjektif gitu ya. Kadang-kadang bentuk adjektif itu susah lah pokoknya ya. Jadi terus saya tebak, mungkin ini punya wes ini jangan-jangan punya bentuk adjektif sendiri gitu ya. Tapi kalau saya nggak saya salahin loh, ini harusnya wes itu bisa adjektif. Tapi mintanya kalau kuncinya itu mintanya adalah westerly ya, westerly, in or toward the west. Ya, oke. Ini menurut word buildingnya ya, ini menurut word buildingnya yang, maksudnya yang paling benar. West itu jadi noun, western itu juga noun ya. Westerner itu orangnya, noun, orang barat gitu ya. Terus adjektif itu westerly, western juga bisa jadi adjektif. Adverb west and westward. Ya udah kita sekedar tahu aja ya ini ya. Tapi sebenarnya kalau di kamus itu west itu juga bisa adjektif. Terus kita pusing kan? Ya pusing. Ya udah nggak apa-apa. Jadi bahkan definisinya juga sama loh. In or toward the west sama westerly juga sama. In or toward the west ya. And then westerly tadi apa? In or toward the west, ya gitu ya. Adjektif sama-sama adjektif. Ya ini harusnya nggak salah ya, harusnya ya. Tapi kenapa C? Karena yang bisa kita salahin yang C, gitu aja ya. Gitu aja ya. Kayaknya ini bagi saya sulit ini. Kenapa? Karena bagi saya west itu juga bisa adjektif.
Number 2, you see. Oke. Apa ayo? Annually salah harusnya. Annual karena kalau ini bedanya jelas ya. Annually sama annual. Ini kayaknya skill berapa ya? Skill kemarin, Iya. Annual itu adjektif ya. Kan karena salmon itu kata benda. Harusnya diterangkan oleh adjektif gitu ya. Kalau tambah lay itu jadi adverb. Itu nggak bisa menerangkan kata benda langsung. Jadi karena salmon ini noun, harusnya di depannya itu adalah adjektif. Oke, nomor 3, Alex. Ya, ini juga kayak nomor 2 ya. Jadi harusnya great kan? Ya, karena variation ini gimana Alex? Karena variation ini kata benda ya. Jadi depannya kita perlu adjektif. Edelman stresses the mounting evidence showing that great variation on a microscopic scale is likely. Ada yang terjebak ke likely nggak ya? Ini adjektif kalau di sini ya. Adjektif. Coba kita cek. Wait, kita cek. Adjektif. Ya bisa. Bisa di belakang to be scale is likely gitu bisa. Mungkin. Describe something that will probably happen or is accepted. Coba dibuka tabelnya likely masuk adjektif kan? Masuk adjektif Pak. Masuk adjektif. Oke, tapi yang jelas ini kalau kita lihat greatly variation ini sudah jelas salahnya di situ ya. Oke, Aster now. B friendly. Oke, B apa D? Oke. The life itu bisa noun ya ini. Life itu kan bisa D. Life itu kan bisa jadi noun, kehidupan. Jamak dari life yang bukan jamaknya ding, tapi pokoknya bisa jadi noun ya. Kok nggak ada di kamus ini ya, yang life noun ya? Oh ya, the life. Oh sorry. Life-nya adjektif. Oknya ya, nounnya oknya. Adjektif sama noun sudah benar kan? This life-nya nggak salah. Terus friendly itu adjektif kan, meskipun ada lay-nya. Welcoming adjektif ya. Oke, setara nggak salah ya. Karena kalau A salah kalau B salah A harus salah. Setara. Ya, alone yang salah. Kenapa alone salah? Karena dia itu predikat adjektif yang nggak bisa, yang dia itu kalau mau ada di depan noun itu dia harus berubah dari lone gitu loh. Dia cuman lone aja. Cuman lone aja. Adjektif. Alone itu ya alone. Alone itu alone tapi posisinya ada di sebelum noun. Alone survivor. He was a lone voice. A lone voice itu maksudnya the only person arguing against a reduction in resources. Lone parents, lone mother, lone father. Someone who has children but no partner living with them. Oke, clear ya for number 4 ya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, number 5. Ini siapa? Tia ya? Tia. Ya, viewing. Ya, oke langsung ketemu harusnya jadi view words ya. Jadi Halley's comet viewed to a telescope was quite impressive. Jadi Halley's comet was quite impressive. A viewed through a telescope. Ini kita udah hafal banget ya ini ya, post modifier ya. Post modifier dari jenis verb 3 phrase ya. Oke, nomor 5 ada yang mau ditanyakan? Clear ya? Nomor 5 ya. Melanie, number 6. Oke, deep asleep harusnya apa nih? Deep sleep. Ya, sleep kata benda ya.
deep sleep. Karena kalau asleep itu predikat adjektif. Asleep ya, asleep. Asleep itu predikat adjektif yang dia itu kalau mau muncul, oh ini kan yang dicari bentuk noun ya. Deep sleep gitu kan. Harusnya posisi noun kan. Di posisi B itu noun karena deep itu bentuknya adalah adjektif ya. Jadi tidur apa deep sleep itu? Tidur lelap ya, tidur lelap. Kalau asleep itu predikat adjektif dan yang kita udah ini ada di daftar ya. Penggunaannya ada di belakang apa namanya? Apa namanya? LV, LV. LV. I fell asleep. I'm still half asleep. Ya, terus harus kita ganti ke bentuk noun-nya ya. Sleep. Noun. Seandainya sleep itu nggak punya bentuk noun, seandainya. Ya berarti kita eng kan ya, karena eng itu kan gerund, setara dengan kata benda. Deep sleep, tapi untungnya sleep itu punya bentuk noun, jadi kita nggak perlu mengengkan verbnya. Oke, nomor 6 ada yang mau ditanyakan? Udah ya? Udah, oke. Number 7, Afi. Oke, harusnya disputed. Disputed. Apa artinya disputed itu? Bersengketa. Among the disputed. Kalau disputing, an argument, disagreement, especially. Oke, wait. Coba diartikan lagi. Disputing section artinya apa? Bagian yang perdebatkan, ya betul. Nah, gitu. Nah, gitu jadi masuk ke jadi disputed harusnya. Ya. Yang diperdebatkan, bagian yang diperdebatkan, yang diapa-apain. Ya, karena yang lainnya nggak mungkin salah ya. Misalnya ini kan keterangannya kan, among the disputed sections of the Monteverdi opera are, are-nya udah betul ya. Ini predikat setara dengan subjek. Subjeknya sinfonia, the prologue, and the role of. Ini subjeknya. Inversi. Oke, sudah oke untuk nomor 7. Number 8, silakan Ina. Oke, harusnya jadi nightly. Menghafalkan ya ini ya berarti ya. Most probably because of the likable report. Likable itu artinya apa? Yang dapat disukai gitu ya. Likable. Adjective and report noun. Oke. Sudah betul ya yang jelas ya. The likable report. Most probably. Sudah sering dengar kayaknya most probably ya. Probably itu adverb ya. Has recently moved. Ini has recently moved. Ini sudah sering menjadi satu paket memang dengan kata recently dengan has dan verb 3. Jadi baru saja berpindah gitu ya. Jawabannya adalah night. Jadi night itu harusnya jadi nightly, bentuk adverb, bentuk adjective and adverb ya. Happening every night, jadi nightly. Terjadi setiap malam. Nightly bombardment of the city looks set to continue. Nightly bombardment, pengeboman tiap malam. Night, midnight, overnight, nightly. Oke, ada masalah untuk nomor 8? Udah ya. Likeable. Describes a person who is pleasant and easy to like. He is a very likable sort of look. Oke, baik. Ya, oke. Nomor 9. Siapa ini? Siapa ya? Nggak tahu. Nina ya? Ina or Nina? Nina, oke. Oke. Is not okay, harusnya. Signed. Signed ya? Signed. Nggak ngapa-ngapain tapi diapa-apain ya. Karena apa sih ini yang dia omongin? A contract. Kontraknya. Jadi ditandatangani gitu kan? Ditandatangani. At the outset of a business deal, a contract offers
The participants a certain degree ya. Ini objeknya ada dua. The participants ini indirect object, terus yang a certain degree itu direct object. Objeknya ada dua. Oke ya, udah oke nomor 9 kayaknya. Costly mistake, costly-nya no problem because costly itu meskipun lele tapi dia itu adjektif ya. Ini adjektif. Jadi menerangkan kata mistake which is noun itu betul. Udah, ini kayaknya udah ya number 9 udah, and then number 10 Amil. Amil ya. B. D. The life and notes. Live-nya adjektif and notes-nya noun. Betul apa enggak? Udah betul ya? Jawabannya Ci. Apa iya sih? Ternyata iya, harusnya lively. Nah itu yang bikin pusing. Terus saya harus gimana ya? Enggak. Maksudnya ini kan apa namanya? Menurut pembuat soalnya gitu ya. Ya nggak apa-apa kita lihat. Bentar. I'm not quite sure. Saya tak ngecek dulu. Tapi ini kalau menurut kuncinya lively harusnya gitu loh. Berarti kita harus bisa membedakan antara live dan lively. Live itu adjektif, itu having life hidup gitu ya. And not yang hidup gitu. And not yang hidup. Oke. Wait. Bentar. Ini saya itu juga pusing kok, jangan khawatir, saya juga pusing. Live. Iya. Padahal live sendiri juga adjektif bisa. Artinya having life. Bentar ya. Ayo kita cari sama-sama. Having life artinya life adjektif. Terus lively adjektif. Having or showing a lot of energy. Apa ini diartikan lively ini? Having or showing a lot of energy. Bersemangat gitu ya. Nah itu kalau ketemu sama soal yang kayak di luar prediksi gitu juga bingung kok. Having a lot of energy. Mungkin gini ya, and not itu kan kata benda kan barang gitu kali. And not nggak ada di kamus. And not itu ya catatan akhir gitu ya. Catatan akhir gitu aja. Pokoknya ini noun ya, ini noun. Bagaimana cara kita berpikir supaya jawabannya bisa lively? Karena kalau live itu hidup, kan nggak mungkin ya and not hidup ya. Hidup kayak makhluk hidup gitu loh. Terus ini maunya bukan hidup tapi kayak and not yang bersemangat gitu. Berarti ini dari meaningnya. Dari meaningnya ini. Life ini bersemangat, life ini hidup ya. Headlong tail ini headlongnya adjektif ya. Sudah betul. Kita cek dulu. With great speed without thinking. Oke, effectively-nya sudah betul. Karena told itu biasa. Jadi yang menemani adalah adverb. Momentum betul ya. Momentum tuh bentuk tunggal dari momen ya. Momen. Kalau jamaknya apa? Momentum. Iya, momentum tuh tunggalnya bukannya ya. Malahan. Momentum tuh uncountable. Momentum. Uncountable jadi dianggap tunggal. Jadi kenapa kita jawabannya bisa D? Kenapa? Kenapa jawabannya bisa D? Pakai arti ya. Pakai makna ya. Karena kalau pakai apa namanya? Kelas kata, pakai part of speech, itu live itu bisa adjektif juga. Cuman artinya yang nggak nyambung gitu kalau live gitu ya. Are you bingung? Saya juga bingung kok. Ya udah. Kita bingung sama-sama aja. Ya berarti kita harus aware of makna. Ada yang mau punya penjelasan tambahan nomor 10 enggak?
Nah, Ren, ditunggu. Ada di skill gitu ya. Tapi kalau pas lepas, kalau pas lepas kira-kira benar apa salah, Naren? Misalnya udah pas, kita udah jauh dari skill ini gitu ya. Oh ya. Kalau saya bisa terjebak, kalau saya terjebak ke B mungkin. Kalau saya loh. Kenapa? Heeh. Iya, so efektif kok rasanya bener gitu ya. Cuman kan akhirnya ternyata sel itu. Hah? Di mana? Gak ada, ini cuma Mbak Yatmi aja. Oh ya. Ya, selnya udah bagus. Oke, lanjut ya. Lanjut. Ada yang mau disampaikan enggak ini soal ini? Lumayan gimana? Lumayan bingung? Iya. Adjektif bisa, atau bisa. Sama, saya juga punya kebingungan itu kalau itu. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa kita yang penting sekarang tahu terus jadi tahu gitu ya. Diingat-ingat, maknanya juga diingat-ingat gitu. Ya namanya belajar bahasa sih seperti ini ya. Memang berarti memang kita tuh harus paket lengkap, ya, paket lengkap. Jadi strukturnya ya bagus, vocabnya ya bagus gitu kan. Nggak ada. Oh gitu. Ya. Oke, kalau gitu udah ya. Ganti, ayo kita ganti ke halaman berikutnya. Let's go to number 1. Lanjutannya siapa ini? Ya, Sakti. Proved. Ya, oke. Kurang verb kalimatnya ya. Oke, and subjeknya apa? Bukan California, missions. Missionsnya ya. The Spanish missions. Ini subjeknya tuh titiknya pada kata missionsnya. Terus in Alta California cuman post modifier. Jadi proved. Proved to be. Diartikan apa nih? Proved to be an integral part of. Proved to be, terbukti. Kalau diartikan ke Indonesia malah jadi ter ya. Padahal ini Inggrisnya kan aktif ya, ini verb 2. Verb 2 ini aktif. Ya, oke. Yes, nomor 1 jawabannya adalah A. Sudah oke ya. Nomor 2, it's for Lana. Fuel cells become. Oke, yang kita butuhkan adalah subject and verb. Kalau saya tadi bingung gini. Still other hurdles remain. Berarti ini kan subjeknya kan hurdles ya. Hurdles is the subject, and then remainnya adalah verb, terus before subject verb lagi. Kayak still other hurdles. Kenapa stillnya di situ gitu loh kalau saya. Kenapa enggak other hurdles still remain? Ya, tapi karena still itu kan adverb ya, bisa di mana aja. Cuman gitu juga bisa. Ya udah oke terus akhirnya oh ya oke gitu ya. Nomor 2 ada masalah? Tidak ya, oke. Nomor 3 tribal tradition. Ya, ini 3 ya ini ya. To abandon 1, nature and to adapt. Ya betul. Filenya 3 ya. Subjeknya ini the daughters. The daughters were born into generation of Omaha first. Of Omaha ya, of Omaha, terus forced to gitu kan. Yang dipaksa untuk forced to, yang dipaksa untuk abandon, to mature, and to adapt. Meninggalkan tradisi tribal, kesukuan. To mature on the reservation, to mature, entahlah to mature itu apa. Kalau mature sebagai adjektif itu ya artinya dewasa, but I don't know this one. Mature sebagai verb apa artinya? Mendewasakan, oke. Developmentally, grow physically and developmentally. To adapt to the white man's ways, oke. Jadi kuncinya adalah paralel.
Oke, number 4 ya, Bayu. Was, jawabannya was. Yang bukan it was. Kenapa kok bisa was saja? Iya, subjeknya itu di belakang, their positive. Ya, itu subjeknya. Depan ini keterangan. Inversi ya, among bla bla bla, lanjut verb, lanjut subjek. Entah positif itu apa artinya, pokoknya itu tunggal gitu ya. Tapi ya kita ada baiknya memang menambah kosakata positif. Positif itu when there is too little of something. Kekurangan gitu ya. There is a paucity of information on the ingredients of many cosmetics. Ya, oke. Now kita mencari kesalahan. Ulia, please. Di ini harusnya involved gitu ya. Biar ngapain sih? Biar nyambung dengan are involved itu terlibat gitu ya. Dilibatkan. Ini kan factor analysis subject, issues-nya verb, to discover. Discover apa? Ini objek dan discover ya. How many? Nah, subjek apa lagi? Pertanyaan, how many abilities subject are involved? Verb. In intelligent test performance. Jadi are involved itu adalah verb untuk kata abilities. Berapa banyak kemampuan yang dilibatkan dalam intelligence test performance. Ya, oke. And then number 6. Gimana ini alurnya ini? Kembali ya, oke. Silakan kembali ya. Kembali ke Ria. B, oke. Harusnya has ya. Have-nya salah, harusnya has. Kalau saya sih has. Benar has kalau saya sih. Kenapa? Karena evolve itu artinya apa? Berevolusi ya, berevolusi kan sudah berevolusi sendiri. Kalau diganti to be nanti dievolusikan gitu ya. Berevolusi itu berevolusi sendiri. Siapa ini subjeknya ini? Subjeknya one. One of the early orders of marine mammals, manatees. Manatees itu subjek. Manatees itu subjek ya. Manatees, bentar. Manatees artinya apa? Oh, nggak ada ya manatees ya. Manatees, sorry, ini kuncinya pada kata manatees. Wait a second. Bentar, manatees itu apa sih? Coba dicari semuanya ya. Manatees. Oke, terus itu kelas katanya gimana? Tunggal atau jamak? Nah, kalau jamak berarti have-nya malah betul ya. Padahal kuncinya itu have-nya itu loh. Oh iya, betul. Ya betul. Manatees. Ya betul. Manatee itu kalau satu, betul. Ya sebenarnya saya tuh kelewatan nggak lihat nih. Ini pakai ini evolve aja atau pakai head ini? Evolve aja, evolve aja. Karena ini cuma satu titik waktu di masa lalu ya. Maksudnya nggak ada 50 million years ago gitu aja. Oke, udah ya. Nomor 6 udah oke ya. Sudah tercerahkan. Number 7. Oke. Dolphins and chimps are alike in that they have been shown to have language skills. Betul ya? Ya, betul. Karena ini predikat adjektif harusnya kan? Alike. They have been shown-nya sudah betul ya, karena mereka itu ditunjukkan mempunyai apa ya, have been shown-nya diartikan apa ini? Coba kalau mengartikannya yang lebih halus ada nggak? Ditunjukkan, ditampilkan.
They have been shown to have language. Jadi mereka tuh tampak punya language skills. Kayaknya bukan ya. Mereka itu kayaknya apa gitu loh ke Indonesianya itu ditampilkan, di-show-kan. Jadi aduh pengertian itu sulit ya. Jadi mereka itu diperlihatkan bahwa mereka itu gitu kan punya skill berbahasa. Ya, oke, baik. Nomor 7 ini kayak agak gimana gitu saya dengan maknanya sih. Maknanya, mau maknanya gimana gitu loh. Ya, oke. Number 8. Ya, kebalik ya. Ini kebolak-balik. It must be correct completion gitu ya. Mungkin tadi kita curiganya di R karena inversi, tapi ternyata sudah betul ya. Instruction sudah betul, jadi R-nya nggak salah. At the end udah betul. To be used udah betul. Karena the instructions are to be used gitu bentuk aslinya. Jadi yang salah itu kebalik itu. Harusnya correct completion karena adjective noun. Adjective dulu baru noun. Correct completion. A salah. Harusnya using. Kok bisa using kenapa? Karena siapa sih yang using itu siapa? Whales. Whales at close range. Whales pada range jangka yang dekat. May communicate with. Dapat berkomunikasi dengan sonar-like pictures. Dengan gambar yang sonar-like. Jadi gini, dengan menggunakan gitu kan. Using sound. Dengan menggunakan sound yang bervariasi, whales itu dapat berkomunikasi dengan sonar-like picture. Ini bentuk reduksian kan using itu? Bentuk reduksian dari whales use gitu ya. Asalnya itu ya whales menggunakan use. Terus reduksiannya jadi using. Karena aktif ngapa-ngapain. Jadi reduksinya jadi penting. That varies not only in time but in space. Use sounds that varies not only in time but in space. Ya berarti bisa. Kalau Nara jawabnya but in space ini, harusnya but also gitu. Saya juga loh. Saya juga begitu pemahaman saya. Saya juga merasa aneh ketika ada soal yang di luar itu gitu loh istilahnya kan. Jadi kalau di luar teori kan malahan. But in time, but in space. Jadi yang bervariasi not only in time but in space kok enggak but also in space gitu ya. Ya, pengennya ini but also pengennya ya. Ini nggak terduga juga ini karena ini jelas berlawanan dengan teori ya. Not only kan but also itu sudah jadi teori gitu. Tapi memang ya kadang-kadang begitu. Kadang-kadang ketemu dengan soal yang begini dan itu betul. Jadi berarti teorinya tadi itu 90%. Jadi sisakan 10% buat toleransi gitu. Ada teori-teori yang nggak bisa dilawan, kayak subjek itu nggak bisa dilawan ya. Tapi kalau konjungsi berpasangan ini masih bisa ditoleransi. Kayak apa namanya? Kayak the itu juga masih bisa ditoleransi. Nah, setahu saya harus ada or ya. Oh, maksudnya either muncul sendiri tanpa or, bisa. Karena misalnya gini, aku juga loh gitu bilang aja either am I gitu udah betul gitu loh. Either am I atau kalau informal malah me either gitu udah betul. Jadi either tuh berarti kan nggak harus sama or ya pada akhirnya ya. Tapi kalau berpasangan, kalau ketika masalahnya adalah konjungsi berpasangan, terus dia dipasangkan dengan yang lainnya, ya dia jadi salah gitu ya. Nor aja bisa. Nor do I. Ada nor do I ya.
Aku nggak bisa datang malam ini, ya, nor do I. Berarti aku juga nggak bisa datang gitu. Bisa. Either or semuanya bisa sendiri-sendiri. Neither nor bisa sendiri-sendiri. Ya, neither do I gitu juga. Itu tadi kata nor tadi bisa kita gantikan dengan kata neither. Neither do I itu juga udah betul. Tapi ketika kita bahas kondisi berpasangan, ya pasangannya harus pas, nggak boleh tuker-tuker gitu ya. Terus kita bingung kan? Ya nggak apa-apa, kita bingung. Berarti jawabannya yang C. Yang C itu Yang A, oke. Ya. Jadi kalau aku nih, kalau saya dapat kalau begini ya, kalau aku sih pengennya harus selesai nih. Misalnya, oke, apakah ini salah tipe dari teksnya, ini salah salah ketik atau emang ada materi kayak, oke, ternyata kalau itu nggak apa-apa dapat terus ada seperti itu. Kalau dapat berarti udah benar. Gimana sebenarnya kalau kita selesai kayak gini kita dan bisa jadi ini satu soal loh nih ini kalau dari 40 soal kita salah satu kali ini kan apa itu juga jadi jadi kayak eman gitu nih. Oke lah kalau cuma satu, tapi kan tadi udah banyak kasus itu ya satu sampai 15 nih. Tapi Ya itu juga saya juga bilang. Iya, nggak apa-apa. Iya. Tapi saya juga punya pertanyaan yang sama sebenarnya karena pernah juga maksudnya nemuin misalnya gini, harusnya tulisannya dependent atau dependent gitu loh misalnya. Padahal dependent itu noun, harusnya jadinya noun, terus kok dependent itu kan jadi adjektif kan. Pokoknya adalah entah di mana gitu di bagian ini. Enggak waktu itu harusnya itu memang dependent karena itu noun gitu loh, itu orang gitu loh, dependent orang. Tapi kenapa di bukunya itu dependent? Entah di seri yang ini, entah di seri yang mana, pokoknya pernah ketemu kayak gitu. Jadi terus jadi pertanyaannya juga. Sebenarnya kayak gini tuh istilahnya apakah tingkat kevalitannya itu bisa dipercaya 100% atau tidak? Atau bagaimana gitu? Atau eh, belum tahu, belum tahu. Belum tahu. Coba. dia itu itu setelah itu Nah, gitu. Pasangannya yang disalahkan gitu. Saya nggak berani bilang ya. Karena saya nggak tahu ini tuh bener apa salah gitu loh nomor 9 ini. Maksudnya soalnya apakah harusnya ada also-nya? Selama ini saya tuh tahunya not only itu ya sama but also, entah but-nya di sini also-nya di sana, tapi ada also-nya gitu ya. Typo dalam soal juga mungkin, tapi kalau dalam soal yang beneran ya insya Allah enggak sih. Kemungkinannya lebih kecil. Kalau buku latihan, kemungkinan lebih besar ada typo-nya. Saya nggak berani ya, sorry nomor 9 saya nggak berani saya bilang tentang not only terus but ini nggak berani saya. Masa kita mau salahin dua gitu ya? Eh, kalau soal kalau soal TOEFL ITP itu satu soal itu direview satu satu butir soal itu waktu mereviewnya 6 bulan. Yang mereview banyak orang ya. Kenapa harus 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 sesuai dengan apa gitu loh kriteria mereka ada. Tapi kalau buku latihan begini, apakah begitu kira-kira? Tapi kan membuatnya kan ini ya, yang membuat kan tidak se-strict seperti pembuat soal TOEFL ITP. Kalau saya sih percayanya gitu. Jadi ini kan penulis buku gitu ya. Ini cara satu-satunya cara adalah tanya sama orangnya langsung ya. Orangnya langsung itu adalah Diane Philip ya ini ya. Deborah Phillips. Deborah Phillips. Itu satu-satunya cara tanya dengan dia atau tanya dengan ahli grammar. Ahli grammar yang native speaker of English ya. Nah, kalau browsing itu pasti pasangannya sama but also kalau saya browsing. Gimana? Yang lainnya pernah nemu not only terus sama but tok segitu pernah nemu belum? Oke, kita pindah ke nomor 10 ya. Nomor 9 ya
Semoga bisa diterima begini kira-kira. Ya, silakan ke nomor 10. Siapa nih? Tea ya. Si salah harusnya. Ya, which was. Kalau ini penjelasannya, ini mungkin jelas ya. Dan subjeknya itu kan exposition ya. Titiknya pada kata exposition. Has the distinction, mempunyai perbedaan atau kehormatan gitu ya. Of being itu betul, of diikuti verb the last major fair, menjadi pameran yang terakhir gitu kan. Fair ya. Terus which held, mestinya kalau which-nya hilang malah betul ya. Which-nya hilang atau kalau mau ada which-nya dipanjangin sekalian, which was held. Jadi kalau which was held itu kan yang diadakan gitu kan, yang diadakan. Kalau which held itu malah jadi verb 2 yang mengadakan. Padahal kan benda mati. Atau which hilang sekalian tinggal held during itu malah jadi verb 3 phrase ya. Yang diadakan, maknanya sama.